Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini rindu berat sama kamu. Oke, siapakah dia yang saat ini merasa rindu sangat padamu? Queen of Swords, the Lovers, Knight of Swords, the High Priestess, Ace of Pentacle, Ten of Swords. Oke, bottom of the deck di sini Queen of Cup. Dia adalah orang yang masih sebenarnya selama ini dia itu memiliki suatu ketakutan, atau bisa jadi memang orangnya itu kurang percaya diri, atau ya kurang percaya untuk bisa membuat hubungan kalian bisa langgeng gitu ya, sehingga karena adanya ketidakpercayaan diri dia terhadap hubungan ini, makanya hubungan kalian rusak gitu. Terus juga akhirnya di sini ya mau nggak mau situasinya mendorong kalian untuk selalu berpisah gitu ya. Jadi hubungan ini mungkin on off gitu ya. Maka dari itu si dia ini setiap kali merasa tidak percaya diri atau merasa dia tidak yakin dengan hubungan ini, dia menarik diri dari kamu dan mencoba untuk mengambil kendali atas emosional dia, agar dia tidak bergantung pada seseorang atau sesuatu atau kamu gitu ya. Dan juga dia ini perlu memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan pribadi dia dulu apa yang menjadi prioritas dia terlebih dahulu. Karena menurut dia kalau misalkan dia belum stabil sesuai dengan apa prioritas dia, misalkan prioritas dia adalah materi, uang seperti itu ya, karena di sini ada Ace of Pentacles. Jadi ini menurut dia kalau dia belum stabil secara keuangan, secara karir, dia itu kayak terlihat lemah gitu. Nah, power dia adalah di situ. Power dia adalah materi dan pekerjaan gitu loh ya. Kestabilan secara materi seperti itu. Terus itu juga dia ingin menjaga keseimbangan emosi dia dan emosi kamu ya, daripada di sini dia terus-terusan mengambil keuntungan dari kamu, karena mungkin selama ini kamu itu terlalu bucin ya, sehingga apa-apa maunya dia ya kamu turutin gitu. Nah, di sini aku melihat ketika setiap saat kamu memberi tapi dia tidak pernah memberi ya, karena memang keadaan ya, terutama secara keuangan yang anjlok gitu ya, ada rasa kayak nggak boleh nih aku bergantung sama kamu gitu. Memang orangnya mungkin dia adalah center point yang maunya selalu menjadi perhatian tapi nggak mau dipandang rendah gitu loh. Namanya juga center point ya, selalu menjadi pusat perhatian tapi ya nggak mau dipandang rendah. Makanya di sini dia nggak mau sampai hanya bergantung padamu kayak gitu. Bisa jadi dia seorang wanita, tapi bisa jadi juga mungkin energinya yang feminim ya. Bisa jadi dia pria tapi energinya feminim. Dia orang yang lebih tua dari kamu. Terus itu juga orang yang sangat gampang turun tangan untuk membela seseorang atau sesuatu yang memang butuh bantuan kayak gitu ya. Kalau aku lihat memang orangnya cerdas, humoris juga, orangnya bisa sebenarnya tulus, bisa sebenarnya jujur, bisa sebenarnya terus terang ya. Orangnya memang realistis banget, cuman memang skeptis gitu ya. Dan dia ini orang yang sangat mandiri, bahkan memiliki pemikiran yang terbuka. Dan aku melihat bahwa
selama ini, bahkan sampai saat ini, dia selalu mencoba untuk menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalu dia. Jadi dia ini punya suatu pengalaman buruk atau luka yang begitu sakit yang sampai sekarang mungkin belum sembuh gitu ya, belum bisa disembuhkan oleh dia. Dan sampai saat ini dia masih memendam luka itu, bukan dia sembuhkan tapi dia pendam sehingga menjadi trauma gitu kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga ya dia energi feminim yang sudah dewasa ya, dan dia ini orang yang suka berteman, orangnya juga eksentrik ya, mungkin dari pakaiannya atau dari pergaulannya itu orangnya eksentrik banget, lugas, dan ya itu tadi sangat-sangat pintar menyemangati. Kemudian aku melihat dia mungkin sudah banyak mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung ya. Mungkin dia sudah sering berulang kali kehilangan orang-orang tersayangnya atau barang-barang yang dia sayangi atau apa gitu. Intinya dia nih orang yang banyak mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung. Dan aku melihat di sini dia orang yang selalu akan membela orang-orang yang tidak berdaya ya. Jadi memang kelihatannya sih baik ya, makanya itu energi feminim ya. Walaupun dia seorang pria tuh dia kayak gampang membantu orang lain gitu. Cuman aku melihat di sini dia bukan orang yang gampang mentolerir orang-orang yang tidak logika gitu ya, orang-orang yang bisa dibilang bodoh ya, seperti itu. Kalau misalkan ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia pasti nggak akan mentolerir itu gitu. Terus itu juga dia ini orang yang kalau ngomong suka pedes ya, orangnya kalau ngomong suka pedes, dia nih ya, tajam mulutnya ya. Dan aku melihat juga dia ini orang yang tidak ingin terlihat bergantung pada orang lain atau tidak mau memiliki suatu kemelekatan terhadap seseorang atau sesuatu ya. Dia orang yang berprinsip, kalau aku lihat juga sebenarnya adil orangnya, terus kompeten ya, kuat, dan dia ini punya sifat yang pemilih ya, punya sifat yang pemilih kalau mencari pasangan ya, karena memang dia ingin mencari pasangan tuh yang bisa menghargai ruang pribadi dia gitu, jangan ikut campur kalau urusan pribadi gitu loh, karena dia pun orang yang sangat menghormati batasan-batasan dari orang lain gitu. Jadi dia ini kalau punya privacy itu jangan dikorek-korek gitu, dia nggak suka. Terus juga orang yang nggak gampang berbaur ya, nggak gampang mencair gitu loh di situasi yang menegangkan atau canggung, itu nggak bisa dia. Dan dia ini orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum, atau nggak suka kayak bucin-bucinan, romantisan di depan umum tuh nggak. Kenapa dia seperti itu? Karena di sini aku melihat bahwa dia ini kalau udah Queen of Cups itu memang melambangkan seseorang yang mungkin kalau dalam hubungan atau komitmen mungkin dia mau, tapi bukan berarti dia akan menjadi milikmu, enggak ya. Dia tetap akan menagih, atau bukan, dia akan tetap harus menunjukkan kebebasan dia gitu ya. Jadi walaupun berkomitmen dengan kamu atau punya hubungan dengan kamu, di luar sana dia akan tetap terlihat bebas ya, seolah-olah dia lajang ya, bisa dibilang tuh kayak ya di luar sana bisa tebar pesona lah, nah kayak gitu ya, dialah orangnya. Terus juga dia ini mungkin, sebagian dari kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai ya, atau saat ini sudah menjadi orang tua tunggal seperti itu. Dan aku melihat memang dia ini sedang mencari pasangan hidup, hanya saja dia ingin mencari pasangan hidup yang bisa menghargai kemandirian pribadi masing-masing gitu ya. Maksudnya tuh fokus aja loh dengan masing-masing gitu, gak usah gupekin pasangan kayak gitu loh, dan bisa melindungi masing-masing gitu ya.
Dan dia sangat, karena ini dia akan gini, dia mencari pasangan itu yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia, karena dia pun menghargai kebebasan pasangannya kayak gitu. Kemudian aku melihat di sini ada the lovers. Nah, kalau the lovers ini biasanya tuh ini, kamu dengan dia, bukan biasanya, tapi memang kamu dengan dia sebenarnya masih memiliki perasaan yang sama, ya, masih memiliki perasaan yang sama, gairah yang sama, hanya saja mungkin sudah tidak pada situasi yang sama, atau mungkin karena pola pikir yang berbeda gitu ya, tujuan yang berbeda, arah tujuan, pola pikir, cita-cita, keinginan di masa depan itu masih berbeda. Itu yang membuat kalian akhirnya itu kayak berpisah, bukan kayak lagi, tapi memang ya, aku lihat di sini membuat kalian berpisah. Jadi walaupun kalian sama-sama masih saling suka, masih saling tertarik gitu ya, masih saling cinta ya, karena masih memiliki perbedaan yang masih memiliki tujuan yang berbeda, ya mau nggak mau ya nggak bisa disatukan gitu, nggak bisa dipaksakan untuk bisa bersatu. Karena kalau aku lihat juga di sini si dia ini ternyata masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu, bisa jadi tentang keuangan dia ya, tentang kestabilan masa depan dia gitu loh, tentang keuangan, materi ya. Karena kalau aku lihat dia memang orang yang hanya berfokus pada materi ya, harta benda, ya pokoknya orangnya materialistis lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi mungkin tujuan dia selama ini, prioritas dia adalah yaitu materi dulu ya, materi, harta benda. Nah sedangkan kamu pengennya untuk segera berkomitmen kan, dianya belum siap secara materi gitu. Dia menganggap bahwa materi itu sesuatu yang bisa mengangkat harga diri atau kekuatan dia kayak gitu loh. Nah ketika kamu mengharapkan komitmen ya, dia nggak sanggup gitu loh, dia nggak ada kemampuan untuk bisa memberikan komitmen ke kamu. Kemudian Knight of Swords, dia adalah orang yang bisa dibilang kasar ya, kasar, berbahaya, agresif, dan juga mendominasi orangnya. Terus juga aku melihat dia ini orang yang gampang gampang risihan. Kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan dia menganggap nggak selogika sama dia gitu ya, nggak sepemahaman, nggak rasional gitulah pemikiran seseorang, maka dia akan menganggap bahwa dia nggak akan cocok dengan orang tersebut. Bahkan itu kalau itu pasangan ya gitu dia orangnya ya, kalau nggak sepemikiran dengan dia berarti kita nggak cocok. Nah kayak gitu, gampang banget, sehingga ya gampang ngilang, suka ngilang-ilangan kayak gitu loh. Dan aku melihat di sini dia adalah orang yang selalu gagal atau sering sekali gagal melihat dan memanfaatkan perubahan atau peluang secara signifikan ya untuk perkembangan hidup dia gitu. Jadi mungkin sebenarnya kamu sudah berulang kali memberikan dia kesempatan untuk berubah gitu ya, untuk jangan lagi kasar, jangan lagi egois ya, entah dengan cara apa kamu membuat dia memberikan dia peluang gitu ya untuk bisa berubah, tapi ya enggak juga, sampai sekarang dia nggak pernah berubah gitu, sikapnya tetap egois, menang sendiri, suka-suka hati, terus hanya memprioritaskan diri sendiri, memprioritaskan materi ya, harta benda yang semacam itu gitu kalau aku lihat di sini. Tapi ini orang yang memang masih memiliki gairah sama kamu, masih memiliki rasa cinta terhadap kamu ya. Bahkan memang kalau ada High Priestess nih gini, dia kalau misalkan dia seorang pria, berarti dia ini orang yang pecinta wanita yang seksi
seksi, cantik, putih, maksudnya yang sesuai indikasi ini ya, indikasi tingkat kecantikan setiap negara kan beda-beda. Nah, indikasi kecantikan di negara itu, kalau misalkan Indonesia kan orangnya yang suka putih, cantik, tinggi, kurus, bahenol ya, depan belakang, nah kayak gitu. Nah, dia orang yang kayak gitu, orang yang bisa dibilang kayak mata keranjang lah ya kalau dia laki. Nah, dia suka wanita-wanita yang seperti itu. Nah, kalau dia wanita, dia suka pria-pria yang berduit ya, yang banyak duitnya gitu. Tapi ketika dengan kamu, aku melihat kayak memang ada gairah gitu loh, ada gairah terhadap kamu gitu. Dia merasa kayak kalau bersama kamu itu kayak apa ya, kayak nyaman gitu loh, sehingga hubungan kamu dengan dia mungkin memang ada keterikatan dari tingkat spiritualnya kalian gitu. Makanya dia punya kriteria, kamu punya kriteria, tapi kok kalian saling mencintai, kalian saling suka, saling sulit untuk melepasnya. Nah, ini aku lihat ada hubungannya dengan spiritualitas, karena di sini high priestess ya, ada tingkat spiritualitas yang membuat kalian itu saling tertarik, saling suka. Nah, kalau udah tingkat spiritualitas tuh biasanya sulit untuk bisa digambarkan atau dijelaskan gitu ya. Kemudian ada Ace of Pentacles reverse. Aku melihat memang keadaan dia ini kayak sedang mengalami suatu kekurangan. Kalau ini Pentacles mungkin kekurangannya dari materi kali ya, karena ini Pentacles koin ya, koin. Jadi kayaknya dia ini punya kekurangan secara materi gitu. Terus juga ada ketidakstabilan yang terjadi di hidup dia ataupun romansa kalian berdua, dan dia saat ini sedang merasa kayak ada ketidaknyamanan atau ketidakamanan di dalam hidup dia. Ya mungkin itu kekhawatiran tentang masa depan, apakah dia bisa sukses, apakah dia bisa stabil secara materi, apakah dia bisa tetap bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari gitu ya, sampai ke masa depan kayak gitu ya. Mungkin dia memang bekerja di bidang yang pendapatannya itu per hari kecil gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Atau ya mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja gitu, kayak mungkin sulit untuk bisa menabung, mungkin seperti itu ya. Karena aku lihat juga memang dia ini punya manajemen keuangan yang buruk gitu ya. Bahkan kalau misalkan dia diberikan peluang-peluang untuk maju ya, terutama tentang mencari keuangan tuh kayak hilang begitu saja peluangnya, atau mungkin nggak terwujud gitu. Dia kayak nggak bisa untuk memanfaatkan peluang itu gitu. Sehingga banyak penundaan-penundaan tentang keuangan dia yang bisa bangkit gitu. Dan mungkin jika orangnya boros ya, suka menghambur-hamburkan uang atau suka melakukan pengeluaran yang berlebihan ya, kurangnya ada perencanaan secara matang tentang manajemen keuangan, atau bisa jadi memang orangnya serakah ya, orangnya serakah. Kemudian aku melihat kayak dia ini orang yang gampang gelisah, orang yang aku lihat selama ini tuh gampang kehilangan rasa aman dari hubungan dia, karena memang ini pengaruh dari hubungan masa lalu gitu loh. Jadi karena di sini kan dia punya trauma ya, ada luka yang sampai sekarang nggak sembuh, tapi hanya dia tekan, hanya dia pendam, tapi nggak dia ikhlaskan, nggak dia sembuhkan, nggak dia terima gitu loh, sehingga ada jadi itu membuat menjadi trauma di kehidupan dia, sehingga ketika dia menjalani hubungan dengan kamu ataupun dengan siapapun tuh dia ngerasa kayak ada keadaan yang dia merasa nggak nyaman dan nggak aman gitu loh ya. Terus itu juga aku melihat memang kayak setiap kali dia mau menjalani hubungan dengan orang baru itu kayak butuh waktu dan perhatian yang lebih gitu loh, untuk memastikan dia ini benar-benar suka sama si pasangannya kayak gitu ya. Jadi mungkin bahkan kamu dengan dia aja butuh bertahun-tahun untuk bisa
dia mengaku bahwa dia sayang kamu, dia cinta kamu, atau bisa fokusin ke kamu gitu. Ya, orang yang emang kayak gitu, dia butuh butuh waktu untuk butuh waktu dan kerja keras gitu loh untuk bisa suka sama orang kayak gitu. Terus juga aku melihat memang ada ketidakstabilan ya dari dia tentang rasa dia yang tidak aman dalam suatu hubungan kalian selama ini. Terus juga aku melihat hubungan kalian juga memang tidak stabil. Ya penyebabnya karena memang si dianya orang memang sangat serakah, kemudian egois, kemudian cemburuan gitu kan. Nah, apalagi di sini ditambah lagi dia ataupun kamu mungkin tidak memberikan waktu atau perhatian yang selayaknya gitu loh untuk pasangan. Ya, kalian lebih memprioritaskan karir, keuangan ya, harta benda ya, atau mungkin masalah atau beban keuangan kalian secara pribadi kayak gitu. Ya, entah ini kamu atau dia, tapi aku lihat mungkin dia juga dan kamu juga mungkin bisa jadi. Ya, jadi ternyata selama ini kalian itu terlalu fokusnya ke materi, ke uang, ke harta benda. Ya bisa jadi dari kedua belah pihak atau salah satu pihak aja gitu, sehingga untuk ngobrol aja mungkin jarang, apalagi mau bertemu secara fisik, mau tatap muka aja susah kayak gitu karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan harta benda. Ya karena ada beban secara perekonomian, mungkin bisa jadi dia punya hutang piutang gitu ya, harus menyelesaikan hutangnya, atau mungkin dia harus menanggung biaya anak ya, karena di sini kan ada yang orang tua tunggal tuh ya kan. Terus itu juga mungkin dia harus membiayai keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya atau gimana deh gitu ya. Jadi aku melihat bahwa dia punya beban ya, beban yang cukup besar. Nah bisa jadi ini salah satu dari kalian, atau memang kalian berdua pun sama kayak gitu. Kalian situasikan aja lah ya. Kemudian aku melihat di sini memang dia pun sadar ya, dia ngelihat kayak kamu tuh merasa bahwa ketika kamu bersama dia tuh kayak banyak sekali hal-hal yang menyakiti kamu, banyak sekali kesedihan yang kamu rasakan ya ketika kamu bersama dia. Dan dia juga sebenarnya sudah tahu hubungan ini tuh sudah gagal ya, hubungan ini tuh sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Makanya di sini dia ngeliat bahwa kamu kayak ingin berpisah gitu loh dengan dia. Dan kamu ya, aku lihat di sini kamu tahu kok bahwa hubungan ini sangat kasar. Hubungan ini bahkan ada yang melakukan suatu penyalahgunaan yang cukup besar, cukup drastis, cukup kontroversial ya. Bisa jadi dia mungkin melakukan penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan keuangan, bisa jadi seperti itu. Intinya di sini aku melihat salah satu di antara kalian ya, atau mungkin dia yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan sesuatu, dan ini sangat besar gitu, akhirnya ya menghambat juga ya, berdampak juga pada hubungan kalian yang tidak langgeng kayak gitu. Oke. Inilah ciri-ciri orangnya ya yang merindukan kamu. Kita lihat kenapa sih dia merindukan kamu. Wah, banyak ya. Oke. Kartu yang pertama adalah dia merasa kayak mungkin kamu sudah bersama orang lain di sini ya, sehingga ya mau nggak mau dia juga akan melangkah mundur ya, dia akan meninggalkan kamu atau ya membiarkan kamu ya bersama dengan orang barumu ya, aku lihat di sini. Terus yang kedua, we both know I'm not the one for you ya, dia sadar diri bahwa dia bukan satu-satunya untukmu, kamu berhak untuk memiliki pasangan siapapun gitu ya, kamu berhak untuk memilih siapapun yang ingin bersama kamu. You and I were too young ya, dia entah deh mau usia kalian usia dia lebih tua atau gimana, pokoknya dia ngerasa bahwa kita berdua ini masih muda, jadi ya
menikmati masa muda aja gitu ya. Nah, kayak orang yang memiliki jiwa muda itu biasanya kan masih alay gitu ya, masih belum bisa menstabilkan perasaannya gitu. Kalaupun bisa itu kayak menipu atau menutup-nutupi perasaan dia. Jadi sebenarnya dia ini masih sayang. Kalau anak-anak muda biasanya kan kalau ditinggalkan seseorang tuh ya, bucinnya tuh jadinya nambah-nambah gitu kan ya, kecariannya tuh nambah-nambah. Nah, dia ini merasa bahwa dia masih muda sehingga ya itu ya, sebenarnya rasa rindu dia ke kamu tuh menggebu-gebu gitu. Atau memang orangnya kekanak-kanakan juga gitu kan. Nah, ketika dia melihat kamu sudah dengan yang lain, ya dia rindu dengan kamu, udah nggak ada lagi kamu di sisi dia, seperti itu. Bahkan di sini I wish I had treat you better, ya, ada penyesalan di sini karena dia selama bersama kamu dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, ya. Jadi ketika kamu sudah dimiliki orang, loh kok kamu ternyata diminati banyak orang gitu loh, nggak cuma, nah mungkin dulu kamu yang bucin banget sama dia, ngejar-ngejar dia, terus dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, bahkan mungkin sering nyuekin kamu. Nah, sekarang ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, loh kok kamu banyak yang sukain gitu, kamu banyak disukain orang gitu, jadi dia ngerasa kayak ada penyesalan gitu ya. Dulu kamu aku sia-siain, sekarang kamu pergi dari aku kok gampang banget ya orang baru masuk ke kehidupan kamu, suka sama kamu, kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi dia rindu dengan sikap kamu yang dulu begitu mencari-cari dia, begitu memperdulikan dia gitu ya. Bahkan sampai sekarang dia masih takut untuk menghubungi kamu. Padahal di sini dia rindu tapi takut menghubungi kamu ya. Dia sadar diri, dia udah tidak memperlakukan kamu dengan baik selama ini gitu. I left you before you could leave me. Ya, dia merasa bahwa kamu sekarang sudah melupakan dia atau meninggalkan dia saat ini. Ya, dan aku melihat gini, dia itu kan orang yang mau jadinya pusat perhatian ya. Nah, dia nih nggak mau kalau misalkan dilihat bahwa dia yang ditinggalkan oleh kamu. Makanya di sini ketika dia tahu kamu sudah ada yang lain, ya dia kayak seolah-olah dia yang pergi meninggalkan kamu gitu. You speak to me through the music. Kalau aku lihat di sini dia tahu karakter kamu ya, dia tahu kalau misalkan kamu mendengarkan lagu itu sebenarnya isi hatimu gitu ya. Jadi kamu itu seolah-olah berbicara dengan dia tapi lewat musik gitu ya. Dia tahu banget kamu. Nah, mungkin bisa jadi kamu enggak gitu. Oke. Keep an open mind. Ya, saat ini dia kayak mulai berpikir terbuka ya tentang apa yang terjadi di antara kamu dengan dia. Dia nggak mau lagi sebutannya ya, kayak bukan apatis, kayak ya nggak terbuka lah gitu pemikirannya, apa tuh, kolot semacam itu ya. Nah, dia nggak mau, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan ya udah, mau gimana gitu, biarkan rindu ini dia sendiri yang ngerasain kayak gitu ya. Nah, bottom of the deck-nya di sini ada very soon, ada sesuatu yang akan segera terbongkar di sini, entah apa itu. Mungkin keinginan dia untuk bisa bersama dengan kamu lagi, mungkin dia akan menghubungi kamu untuk minta kesempatan kali untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Bahkan di sini make the effort, dia kayak ingin menunjukkan bahwa dia ingin nunjukin bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu. Nah, deception nih ya, masih ada yang dia sembunyikan dari kamu, mungkin tentang suatu perasaan dia gitu. Jadi dia tahu kamu sudah ada yang lain, ya bodo amat gitu. Oke, kamu udah ada yang lain, tapi bukan berarti aku akan menyerah di situ aja. Aku akan mundur, tapi bukan berarti suatu saat nanti aku tidak akan datang lagi. Enggak, dia akan datang lagi gitu. Ya, bahkan di sini ada reconciliation. Dia pengen kembali lagi sama kamu untuk meminta maaf dan menyadari bahwa dia sudah sadar gitu lah ya, menyadari apa yang pernah terjadi
apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, seperti itu. Oke, maaf ya kalau berisik, masih dalam perbaikan rumahnya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Untuk sionya di sini, sionya bisa sio kamu atau sionya dia. Ini ada macan, kelinci, babi, kerbau, tikus, monyet, ayam, dan anjing. Untuk apa ini namanya? Bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia. Kalian situasikan aja ya. Ada Juli, ada Juni, ada Januari, atau mungkin bulan-bulan ini adalah bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Di Januari ada September, ada April, ada Oktober, dan Mei. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Ada Q, U, B, Y, Z, G, T, I, K, M, X, S, V, R, P, H, L, C, N, A, J, D, E, dan W. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.